Damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dari saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, khotbah bagi kita pada malam hari ini, Yesaya pasal yang ke-62, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang jawaban Tuhan akan doa, permohonan, dan permintaan kita tidak seperti apa yang kita harapkan, tidak seperti apa yang kita inginkan. Mungkin kita katakan, Tuhan, aku berdoa, yang ku minta itu enggak besar, kecil. Tuhan, aku datang kepadamu, aku meminta, yang ku minta itu enggak mewah, sederhana. Tuhan, aku datang kepadamu meminta, yang ku minta itu tidaklah terlalu muluk-muluk. Mungkin hanya aku yang meminta itu. Tetapi di dalam permintaan kita itu, kita melihat dan paham kenapa Tuhan tidak jawab. Bukan besar, bukan mewah, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita memahami doa dan permintaan, permohonan yang kusampaikan kepada Tuhan diberikan memang, tapi sayang tidak seperti apa yang kudoakan, tidak seperti apa yang kuminta kepada Tuhan. Artinya di luar impian, di luar dari harapan, tidak seperti ekspektasi yang ada dalam pikiran dan mungkin dalam hatiku. Ujung-ujungnya kalau ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, sama seperti yang kita rasakan mungkin ya, kita pasti punya rasa kecewa. Kita pasti punya rasa berat untuk menerima
dengan yang kita harapkan. Kita mungkin marah kepada Tuhan, loh kok jadi seperti ini? Yang ku minta A, yang datang B. Yang ku minta Tuhan pasanganku itu yang ganteng dan yang baik hati, yang cantik, yang baik hati. Tapi kenapa yang datang ya ganteng memang, tapi hatinya nggak baik? Atau sebaliknya, amang jota hirwanai, elibur judo, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan impian, dan tidak seperti apa yang dalam hatimu. Ternyata inilah kondisi yang dialami oleh bangsa Israel yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini. Kehidupan mereka dalam konteks ini sudah ada di dalam tanah pembuangan. Kehidupan mereka sudah ada di dalam hukuman Tuhan. Kita tahu kok bagaimana kondisi orang yang dihukum. Kalau dihukum berarti hidupnya susah, tidak senang, penuh dengan penderitaan, bahkan mungkin tertindas, tidak lagi nyaman dan tidak lagi enak seperti sebelum dihukum. Inilah kondisi kehidupan bangsa Israel. Lalu di tengah-tengah kondisi yang demikian, aku nggak nyaman, aku merasa tertindas, lalu aku datang kepada Tuhan. Aku meminta, Tuhan dengarkan aku. Aku pengen aku pulang ke kampung halamanku. Hanya itu yang ku minta. Lepaskan aku dari hukuman ini, lepaskan aku dari tanah perbudakan ini. Aku hanya minta kepadamu, pulangkan aku ke tanah kelahiranku, ke kampung halamanku. Lalu Tuhan mendengar apa yang menjadi keinginan bangsa Israel dalam hal ini. Itu sebabnya dia memakai Raja Kores. Dipakai Raja Kores ini untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, memulangkan mereka seperti apa yang mereka mau. Kupulangkan kau ke rumah mamakmu, kupulangkan kau ke tanah kelahiranmu, kupulangkan kau ke kampung halamanmu. Begitu mereka merasakan, oh Tuhan mewujudkan impianku, mewujudkan permintaanku. Sampailah di kampung halamannya. Ternyata semua di luar ekspektasi mereka. Ternyata begitu sampai di kampung mereka, mereka melihat tidak seperti apa yang mereka impikan. Kenapa kami katakan demikian? Karena ketika mereka keluar dari kampung halamannya ini indah, baik, kampung halamannya ini nyaman, begitu enak. Jadi yang mereka bayangkan pada saat itu, ketika keluar dari hal yang tidak enak, mereka akan masuk ke tempat yang enak. Tetapi begitu sampai di kampung mereka, loh kok jadi nggak enak? Kenapa nggak enak? Karena memang kampung itu sudah ditinggalkan 70 tahun lamanya. Bayangkan saja Bapak Ibu, pemuda kami, kalau kita kosongkan kontrakan 1 tahun, bagaimana? Apakah masih dalam keadaan rapi? Nyaman? Ngagok berambang-rambang, ngakotor be alamani. Mungkin dari yang tadinya rumputnya kecil, rumput Jepang, nggak lagi rumput Jepang, udah rumput Indonesia, panjang-panjang. Ya. Karena 70 tahun sudah ditinggalkan, sudah mulai ada ketidaknyamanan. Mereka melihat, Tuhan kenapa jadi seperti ini? Kupikir aku bisa bebas dari penderitaanku. Kupikir aku bisa senang ketika aku sudah sampai kepada apa yang kuimpikan. Kadang-kadang kita seperti itu. Sudah dikasih A, mintanya B. Bahkan sampai kita meminta sampai ke Z. Jadi keinginan mereka sebenarnya adalah keinginan bagaimana bisa mereka merasakan kebahagiaan, tetapi mereka tidak merasakan kebahagiaan itu. Mereka berharap ada sukacita, sudah tiba di tempat apa yang mereka inginkan, tetapi sukacita itu tidak mereka dapat. Justru mereka hidup kembali di dalam kekecewaan, hidup lagi di dalam penderitaan dan beban. Bagaimana aku
dunia saja. Bagaimana untuk mengembalikan ini semua? Sementara ekonomi kami sudah ekonomi yang morat-marit, nggak ada lagi apapun yang mereka harapkan. Di situasi hal yang demikian, wajar kalau memang yang namanya marah. Wajar memang yang ada dalam diri mereka adalah perasaan kecewa. Di perasaan kecewa dan marah inilah mereka seolah-olah lagi, udahlah nggak butuh lagi Tuhan. Mereka merasakan sudahlah, mereka tidak perlu lagi mengharapkan Allah yang akan mendampingi dan menyertai mereka. Sampai akhirnya mereka menolak Tuhan dalam hidup mereka, melupakan Tuhan, tidak lagi mau bersyukur. Seharusnya yang dilakukan bangsa Israel adalah bersyukur. Sudah diberikan apa maunya, kan mereka maunya pulang kampung. Tuhan sediakan, Tuhan hantar, tapi mereka tidak mau bersyukur. Karena itulah Tuhan pun marah. Tuhan pun kecewa dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan merasa aku sudah memenuhi apa yang menjadi keinginan bangsa Israel pada saat itu. Tetapi mereka tidak bersyukur dan melupakan pemberian Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang kami mau katakan dalam kehidupan kita, kita pun perlu introspeksi diri. Ada banyak ternyata orang Kristen, apakah mungkin termasuk saya? Ada banyak pemuda gereja, ternyata perilakunya sama seperti bangsa Israel ini. Ketika kita merasakan hidup kita terpuruk, ketika kita merasakan hidup kita menderita, ada banyak beban dalam kehidupan kita. Memang kita datang kepada Tuhan. Kita meminta, bermohon, Tuhan ini. Lalu Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tetapi ada banyak orang yang tidak tahu bersyukur. Karena apa? Di luar ekspektasi. Tuhan, aku sebagai pemuda gereja, aku sudah tamat kuliah. Hari ini aku mau meminta kepadamu pekerjaan. Nanti kalau sudah dapat pekerjaan, kuberikan pun ucapan syukur kepada Tuhan. Diberikan Tuhan pekerjaan, tapi karena gajinya kecil, Tuhan, sudahlah ya, hola cukup dia udah dipotohodi. Enggak lagi diberikan ucapan syukur itu, padahal sudah ada janjinya. Atau kita katakan kita sebagai pemuda, Tuhan, aku butuh pekerjaan. Dilamar dia pekerjaan, dapat pekerjaan, tapi tidak sesuai dengan titelnya, tidak sesuai dengan gelarnya. Ujungnya apa? Diterima pekerjaan tapi tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan itu. Karena apa? Enggak sesuai. Biar saja ini dulu sebagai batu loncatan. Akhirnya tidak bertanggung jawab. Asallah datang gaji kepada dirinya. Manusia mulai egois. Manusia lupa untuk bersyukur, lupa untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Di situasi inilah ternyata Tuhan mengutus, menyuruh Nabi Yesaya mengingatkan bangsa yang dikasihinya. Dikatakan di ayat 1, Allah tidak berdiam diri. Allah tidak tinggal tenang sampai kebenaran bersinar seperti cahaya dan menyala seperti suhu. Allah tidak berdiam diri. Dia tidak tinggal tenang. Artinya dia tidak pura-pura tahu dan tidak membiarkan orang yang dikasihinya itu, bangsa Israel, hidup dalam kejahatan dan dosa mereka. Enggak dibiarkan dia. Tidak dibiarkan tinggal tenang melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga tidak berdiam diri, tidak tinggal tenang ketika bangsanya juga menghadapi persoalan dalam kehidupan mereka. Tetapi Allah bekerja dan Allah mengatakan, aku akan memberikan dan bertindak di tengah-tengah kehidupanmu. Allah mencoba di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel untuk merubah apa yang menjadi kelakuan dan tindakan mereka, yang melakukan kejahatan, yang melakukan yang tidak berkenan di hadapannya. Tuhan tidak berdiam diri. Yang susah hidupnya,
yang hidup di dalam keterpurukan, Tuhan katakan dia tidak berdiam diri dan tidak tinggal tenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang firman Tuhan ini kembali kepada diri kita. Sekarang firman Tuhan ini mengingatkan kita dan memberikan pengajaran kepada kita dengan dua hal. Yang pertama mau dikatakan, kita mengingat diri kita, merenungkan kembali dan bergambar kepada diri sendiri. Yang mau dikatakan adalah diri kita ini kadangkala seperti bangsa Israel. Ya. Kita terpuruk, kita menderita, kita melakukan kejahatan, tetapi lihat Tuhan tidak berdiam diri. Lalu yang kemudian kita lihat diri kita. Diri kita ini pun kadangkala seperti Yesaya yang hendak diminta Tuhan. Jangan berdiam diri ketika engkau melihat kejahatan ada di depanmu. Hari ini Tuhan utus engkau sebagai orang percaya, sebagai pemuda gereja, tampillah seperti Yesaya. Jangan berdiam diri, jangan bungkam dengan yang namanya kejahatan. Harus dibina, dipupuk sejak masa muda. Kadang-kadang kita ini orang muda sudah terkontaminasi. Kalau kita lihat kejahatan, ada banyak orang muda, dia tidak mau mengatakan yang benar karena dia takut. Karena dia takut terusik. Karena dia tidak mau repot. Karena dia tidak mau susah. Banyak orang muda, aku tidak mau mengganggu orang lain, asal jangan orang lain ganggu aku. Ya. Yang benar jadi salah, yang salah tetap salah. Ada banyak orang muda demikian. Bahkan lebih jeleknya lagi, ini harus menjadi renungan dalam kehidupan kita, menjatuhkan sesama. Ya, menjatuhkan sesama, memperkeruh kondisi, situasi. Asalkan dirinya nyaman, dirinya tidak terganggu dan lain sebagainya, dia berdiam di atas kesalahan, tidak menegakkan kebenaran dalam hidupnya. Hari ini firman Tuhan menginginkan kepada kita, tampillah seperti Yesaya. Katakan, suarakan bahwa Allah tidak berdiam diri. Katakan dan suarakan bahwa Allah tidak tinggal tenang melihat kejahatan dalam dunia ini. Ketidakbaikan yang dilakukan manusia di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu kalau kita boleh melihat istilah diam itu emas, ini tidak berlaku dalam topik ini. Ya. Allah katakan Allah tidak berdiam diri. Jadi istilah diam itu emas dalam konteks ini tidak berlaku. Jangan diamkan kejahatan. Diam itu memang perlu. Ada positifnya diam. Ya, ada positifnya. Apa positifnya diam? Bisa saja kita katakan diam itu membantu supaya kita fokus. Supaya kita konsentrasi. Kita katakan pada saat ujian, kalau ributnya yang masuk ke di otak-otak. Kalau banyak orang yang mungkin tidak menikmati, tidak konsentrasi pada ujiannya, mungkin kita akan terganggu. Jadi memang diam itu pun diperlukan positif dalam kehidupan kita, tetapi tempatnya tidaklah dalam konteks ini. Diam itu memang bisa saja bersifat positif dalam kehidupan kita, karena menghindari kebiasaan unang pagodaku makatai. Ya, karena Tuhan juga ciptakan manusia ini dengan dua telinga, satu mulut. Jangan banyak bicara, tapi banyaklah untuk mendengar. Positif diam itu. Diam itu pun juga bisa positif dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak ada yang perlu diucapkan, dikatakan, enggak usah ngomong. Berdiamlah. Diam itu baik. Kenapa? Karena memang biasanya orang yang tidak bisa diam adalah orang yang meminta perhatian, caper. Cari perhatian, ngomong aja dia. Supaya diperhatikan.
supaya orang melihat dirinya. Tetapi dalam khotbah ini tidak berlaku istilah diam itu emas. Diam untuk kejahatan tidak diinginkan Tuhan, tetapi Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita, Allah tidak pernah tinggal diam dalam situasi kondisi yang tidak sesuai dengan firman-Nya, tetapi Roh itu bekerja mengingatkan nabinya, mengingatkan kita orang percaya supaya kita tidak diam melihat kejahatan, tidak tinggal tenang melihat hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Termasuk di minggu kita Epifanias pada hari ini, kita sudah menyambut kelahiran Yesus. Pada waktu Natal yang kita rayakan, kedatangannya, kelahirannya membawa keselamatan bagi kita. Tentu tidak sekedar kita datang menyambut Dia yang lahir membawa keselamatan bagi kita, tetapi pada hari ini kita diberikan tanggung jawab sebagai orang yang telah menerima keselamatan itu, sebagai orang yang telah menyambut kedatangannya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus memperkatakan kebenaran. Kita harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat yang kedua, bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru. Artinya melalui kehidupan kita, biarlah orang lain melihat dan merasakan siapa Yesus yang kita sembah dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita, mari kita tunjukkan berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan ini. Terlebih lagi di awal tahun 2025 ini, kita harus berani tunjukkan kepada sesama kita bahwa hidup kita tidak lagi seperti dulu di tahun 2024. Namaol yang sulit untuk mengatakan yang benar. Tetapi sebagai orang yang sudah diberkati dan diselamatkan, kita harus hadir, kita harus mampu meninggalkan kehidupan kita yang lama. Jadilah pribadi orang yang mampu menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupanmu. Tampillah untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupanmu, karena itu tolak ukur yang sederhana dalam kehidupan kita. Kalau orang merasakan nyaman dalam kehidupanmu, kau adalah orang-orang yang dicari bagi sesama manusia, berarti engkau sudah tampil menyatakan kebenaran bagi banyak orang. Tetapi jika kehadiranmu diresahkan oleh banyak orang, tidak dirindukan, berarti belum ada kebenaran, belum ada kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupanmu. Ingatlah firman Tuhan hari ini, untuk kita boleh melanjutkan perjalanan kehidupan kita, memasuki minggu kedua tahun 2025. Kita bisa merenungkan dan melihat apakah dalam perjalanan 2 minggu ini, masih 2 minggu ya, 2025, sudah nyatakah kebenaran Tuhan dalam hidupmu? Sudah nyatakah kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu? Atau kita masih menjadi batu sandungan bagi orang lain? Atau orang lain masih resah dengan kehadiran kita? Coba renungkan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yakinlah, kalau Tuhan sudah memberkati kita di tahun 2025 ini, maka serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan berdiam diri. Dia tidak akan tinggal tenang. Dia sanggup untuk memulihkan keadaanmu. Seberapa hancur pun hidupmu, yang kau rasakan, sepelik apapun keadaanmu, ingat firman Tuhan hari ini, Tuhan sanggup memulihkanmu. Bahkan Dia akan membuat hidupmu bersinar seperti cahaya, menyala seperti suluh. Karena itu jangan lagi takut, jangan lagi gelisah menghadapi hidup ini. Dia tidak akan berdiam diri, Dia tidak akan tinggal tenang, tapi Dia bekerja menjadikan hidupmu berguna
bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang telah tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan berkati pada hari ini. Kami datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur, berterima kasih melalui ibadah dan pujian yang boleh kami persembahkan ke hadapan Tuhan. Melalui setiap doa yang telah kami sampaikan, kami mohonkan di hadapan-Mu. Biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan pada hari ini, yang boleh meneguhkan iman dan pengharapan kami, yang boleh memberikan kepada kami keyakinan teguh menjalani kehidupan kami di awal tahun 2025 ini, supaya kami tetap berpegang teguh kepada apa yang Tuhan inginkan untuk boleh kami perbuat dalam kehidupan kami, supaya kami tetap setia melakukan firman-Mu. Biarlah setiap perjalanan kehidupan yang kami jalani, apakah kesulitan, kesukaran, beban, problema, tangis yang boleh kami akan hadapi dalam kehidupan kami, Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menghadapinya, karena kami yakin Engkau tidak tinggal diam. Tuhan tidak akan tinggal tenang membiarkan kami di dalam kesulitan kami, tetapi Engkau akan bekerja mengangkat kami, memberikan kami berkat, memberikan kami sukacita dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada-Mu, untuk juga tidak tinggal diam, tidak tinggal tenang dengan kejahatan yang boleh ada di depan kami, dengan segala dosa yang berlaku dalam dunia ini. Tapi ajari kami Tuhan, untuk kami boleh dikuatkan menyuarakan kebenaran, menjauhkan dosa dan kejahatan dalam kehidupan kami. Kami boleh tampil di sekeliling kami, menjadi berkat yang dapat dilihat oleh banyak orang. Dan orang akan melihat siapakah Yesus yang kami sembah dalam kehidupan kami, yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami manusia yang lemah, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ampuni kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Inilah hidup kami percayakan, kami pertaruhkan di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.